السبيل. أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل. أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل. أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Bersama saling menjaga dan bermakna. Inilah profil GP Ansor. Ansor, semangat Watonia di jalur Ansor. Tokoh pertama yang saya wawancarai adalah Abah Fatihin. Di tengah-tengah kesibukan beliau, Pak Fatihin, saya melakukan wawancara dan disambut baik di kediaman rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila saat ini saya sedang bersama dengan sahabat Muhammad Khairul Fatihin, atau yang kerap disapa dengan Abah Fatihin, Mas Fatihin, atau Kang Tihin kalau di Berbe. Selamat siang. Jadi di sini saya ingin mewawancarai bertanya dengan MDS Jalur Ansor. Ya, kalau boleh tahu ini Mas Fatihin di MDS Jalur Ansor ini seperti apa? Ini memang kami diamanati kita Ansor nanti kedua masih belajar dan DS menjadi ketua. Sekarang sebagai ketua di MDS Jalur Ansor sejak tahun berapa, Pak? Sejak tahun 2022 awal. Kepengurusan periode saat ini, Kepengurusan pada periode saat ini. Ini kalau boleh tahu nih kan, MDS Jalur Ansor itu organisasi atau badan semi otonom seperti apa? Kemudian membawahi bidang apa saja nih Mas ini gerakan-gerakan MDS? Jadi begini, Majelis Tingkat Nasional atau yang disingkat dengan MDS Jalur Ansor itu di bawah naungan Ketua Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri. Nah, di dalamnya itu ada MDS Jalur Ansor yang membawahi di bidang keagamaan spiritual. Nah, rohaniyah yang mengarah kepada kebudayaan Islam. Dalam Ansor itu sendiri, istilahnya membidangi dalam keagamaan, diantaranya itu seperti kemarin di Masjid dan Selamat itu ada mujahadahan, menguatkan batinah gitu istilahnya. Mujahadahan, ada pembacaan kitab kuning, ada tahlilan, diarohan, pembacaan maulid Nabi,
tokohnya yang membidangi di dalam masyarakat. Istilahnya malah kompleks sekali. Karena apa? Keterkaitan dengan PT Ansor itu semuanya menjadi yang di depan. Di Masjid Ikan Darul menjadi yang di depan, sebab ketika mereka kita itu sebagai Ansor Banser akan bertugas atau apa, yang pertama kali kita akan terjun adalah niat ini. Yang mengawali. Kalau niat kita sudah pada lillahi ta'ala, itu mau sampai jam berapapun atau istilahnya mau sepagi apapun kita siap, tetap siap. Itu kalau ini Pak, memang fokus dari kegiatan, fokus misi atau MBS ini adalah kaitannya dengan murid-murid roh. Nah, itu ya kegiatan yang bisa membantu di seluruh anggota di kantor, khususnya masyarakat di Ranting ini buat menguriti amalia musik Amalia keaswajaan seperti itu. Nah, ini kalau kegiatan itu kegiatan ubudiyah di MBS seperti apa sih contohnya? Ya, yang pertama itu penguatan pada hati. Kalau hati kita sudah tertata, sudah kuat, insya Allah kita masuk ke masalah, ke proses berikutnya itu akan terasa enak. Dan satu contoh ketika kita zikir mengingat kepada Allah, terus kita mau belajar, insya Allah itu nanti akan ada peningkatan. Tidak hanya pada masalah zikir saja, tapi apabila kita sambil belajar, kita akan memperoleh yang lebih imannya. Yang pertama kita itu kan iman kita itu iman tadi, ya, itu lebih kepada asas dasar kita itu iman tadi. Itu kalau kita mau belajar baik di itu pun seperti lewatnya mas zikir dan sholat, ada pengkajian kitab ini nanti akan mencapai dengan sendirinya karena sering belajar, sering akan ada jenjang berikutnya menjadi iman ilmu. Di situ nanti akan menguatkan kepada kita, misalnya yang mereka banser misalnya ketika sudah tumbuh iman seperti itu. Ya bukan karena apa-apa kita berangkat ngapa misalnya banser itu ya, atau kita mau berjuang di Ansoran misalnya, itu bukan karena apa-apa, memang kita sudah dicap, itu capek ben itu kalau kita lihat di logonya itu ada Nahnu Ansarullah, kita penolong Nahnu Ansarullah, dan merupakan itu. Kalau sudah kita niatin kita mau nolong terus ditambah lillahi ta'ala hanya mencari ridha Allah, kita akan mendapatkan kenyamanan yang kita sendiri itu datangnya dari mana, taunya kenyamanan itu ya itu karena kita selalu belajar terus, selalu tertata, insya Allah indah. Karena kita berjuang di Ansor itu khususnya saya cuma yang saya lihat itu hanya senang, saya tidak pernah melihat susah. Jadi kita berangkat kita senang, kita berangkat mau mujahadahan, kita berangkat mau ngaji, kita berangkat mau selapanan itu ada giroh atau semangat sing muncul, ayo mangkat perjuangan. Tapi kalau tidak dibekali dengan hati yang mengarah kepada lillahi ta'ala, yang ada kita berat untuk melakukan
tugas-tugas yang diberikan kepada majelis zikir dan sholawat. Bisa jadi seperti itu. Ini nanti kalau kita belajar semakin ke sana, semakin ke sana. Maksudnya sudah mencapai pada tingkatan iman ini, insya Allah melakukan segala apapun itu didasari dengan ilmu. Ini kita sih ya luar biasa sekali ya dampak yang diberikan sama MTS. Jalur Ansor ini baik bagi batang tubuh BP Ansor, bahkan kepada badan semi otonom lain seperti Banser itu kaitannya dengan hati atau hati yang yang ikut dengan kegiatan ubudiyah itu, dengan kajian-kajian, dengan rutinan seperti itu, hanya ya memang perlu kebiasaan ya melaksanakan kegiatan untuk NU, untuk aspaja, untuk organisasi khususnya itu juga akhirnya terasa efek lillahi ta'ala. Seneng wis ngono kuwi wis pokoknya nah kita lakukan sebagai dengan dasar lillahi ta'ala. Jadi itu insya Allah kan. Tapi kalau ada indikasi atau embel-embel yang lain kita menjadi berhasil. Ini menarik dan dengan sendiri merupakan anggota yang paling senior nih. So tinggal prosesnya dulu berkecimpung di Banser juga itu yang apa nih pesan yang disampaikan bahwa saat ini teman-teman khususnya sahabat-sahabat Ansor nanti dan khususnya kepada generasi muda lainnya seperti bahwa murid-murid berjuang itu ya rumusnya yang dipegang ya, seperti apa yang bisa dilakukan. Ya pada dasarnya itu kan kita mengaji. Kalau saya boleh menyemangati, ayo ngaji itu lewat dimana saja bisa. Nah di sini itu yang namanya ngaji itu lewat majelis zikir dan sholawat juga bisa. Contoh di dalam Ansor ada selapanan yang kita tulis itu sudah saya jelaskan tadi. Ayo kita berjuang di dalam Ansor. Kalau sekiranya kita sudah mencapai Ansor, sebab kita jangan memutus adik kita atau memangkas orang tua kita. Oke, kalau motivasi saya untuk pemuda-pemuda khususnya doronglah hati sampean semua untuk bisa berjuang. Menghentikan bangun guru kita semua itu awak kan berjuang yuk, orang kan berjuang yuk. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Mulai halnya kita tidak memperjuangkan NU lewat Ansor, tetap kita akan berusaha. Pada akhirnya kita akan berusaha. Tapi kalau kita mau berjuang, ya paling tidak kita dikenang oleh mereka bahwa si A, si Fulan itu berjuang NU lewat Ansor. Paling tidak seperti itu. Misalnya si A pernah menjadi bangsa, itu kan di masyarakat yang meninggal siapa? Si Fulan bin Fulan. Oh, anggota Banser kayak berjuang. Atau misalnya, oh itu di bidang organisasi loh. Wah, itu nanti akan ya itu dikenang menjadi kenangan yang indah, mengukir cerita. Wah, dikatakan mereka itu berjuang. Tapi kalau kita hanya duduk di rumah, tidak mengikuti organisasi apapun, ya kenangan masyarakat paling hanya sebatas tombol tepat. Ini kenal ini Pak. Itu kalau kenal, kalau tembok rumah itu tidak tinggi-tinggi atau dibakar petis, bakar salib dan sebagainya, itu paling yo Siapa sih ini? nah angel ngomongnya. Nah itu sisi-sisi berjuang menyemangati kepada generasi muda setelah remaja itu untuk masuk di dalam untuk mengikuti kegiatan Ansor, nanti bisa
mengikuti kajian-kajian atau notong ati di dalam majelis dan atau nanti juga kita sendiri yang mengerjakan manfaatnya. Luar biasa sekali ini kayaknya. Jadi tadi penyampaiannya katanya coba nih ya, siapapun kita, khususnya di Aswaja di NU, mari kita berjuang bersama-sama. Jika memang kita saatnya kalian buat pengasas ya, mari kita lewat situ. Nggak usah minder, nggak usah Nggak malu, usah, oke. nggak usah minder. Karena nanti dampaknya ya Pak, dampaknya akan kita untuk keluarga, untuk masyarakat. Monggo. Ini GP Ansor ini. Monggo kita ingat-ingat ngendikane ponas kelurahan awak dan yo mending go berjuang. Nah, kawula muda itu ada kesempatan berjuang melalui gerakan pemuda. Itu kan enak, realistis kan. Pas. Seperti itu teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Ini pembelajaran yang sangat. Selanjutnya saya mendatangi Mas Wijdan di rumahnya di jalan arah Kali Serayu di Kalibeber. Di sini saya juga disuguhin kopi hitam untuk memperlancar obrolan kita. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Mas Wijdan Abdillah. Mas Wijdan di MTS Majelis Zikir dan Sholawat nanti GP Ansor Ranting Kaliber itu sebagai apa? Saya di GP Ansor Ranting Kaliber sebagai sekretaris Majelis Zikir Sholawat di Salul Ansor. Sebagai sekretaris sudah sejak 1 tahun ini. sejak kepengurusan ini. Oke, ya. Pasti banyak pengalaman Mas yang bisa dibagi ke kita, khususnya pengalaman Mas Wijdan dalam mengurusi Majelis Zikir dan Sholawat di Ranting Kaliber bagaimana Mas? Sebenarnya dalam melakukan kegiatan itu bukan hanya dari yang ngurusi, bukan dari hanya Majelis Zikir dan Sholawat saja. Misal kegiatan MDS itu yang ngurusi juga semua, dari bidang-bidang lain juga saling membantu. Berarti bahu membahu semuanya menyatu gitu Mas. Iya. Berarti yang tadinya kerasa berat jadi ringan gitu Mas. Jadi cuma sekedar dari MDS itu sekedar sebagai penanggung jawab. Nek sila ini tetap membantu dalam mensukseskan kegiatan. Oke. Kalau ini Mas Wijdan, kesan dalam berkegiatan di MDS ini mungkin bisa disampaikan di sana gitu Mas. Kesannya apakah menyenangkan, apakah sangat berkesan, seneng, dan teman-teman tuh seneng euforianya gitu. Bisa. Kesan saya selama berkegiatan Majelis Zikir dan Sholawat sih, ya di situ setiap ada majelis pasti ada ilmu. Jadi insya Allah setiap ada kegiatan itu ada keberkahan, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ilmu-ilmunya contohnya kayak gimana Mas yang pernah didapatkan? Ya misal kalau pas rutinan 2 minggu sekali itu kan untuk susunan acara ada MC, ada yang tahlil dan juga ada yang memimpin. Rutinan kayak perjanjian itu digilir, jadi nanti outputnya ke masing-masing anggota setidaknya bisa belajar untuk menjadi MC, Punya pengalaman iya seperti itu. Dan itu ketika MDS yang rutinan kalau tidak salah selapan itu ngundang itu ya Mas ya, kayak kiai kayak gitu, pengasuh seperti itu, atau yang sekelurahan itu ya pernah ya? Yang itu yang sekelurahan, kalau yang ranting kondisional. Oh yang nanti kondisional. Dan itu banyak mutiara hikmahnya Mas. Jelas. Nah, jadi Mas Wijdan setelah menjadi anggota MDS sama sebelum ber-MDS dulu bedanya apa ini Mas? Gimana? Setelah ber-MDS saya jadi lebih wow. Ya yang jelas kalau
dalam berorganisasi, satu jelas tambah sedulur lah, tambah sedulur, tambah ilmu, tambah pengalaman. Ya ilmu pengalaman itu dulu sebelum dalam dulu pas masih jadi sekedar anggota ya taunya ikut-ikut saja. Nah sekarang jadi ikut ke pengurusan ya setidaknya tahu bagaimana harus menyiapkan, misal mau ada acara, terus bagaimana membantu mensukseskan acara dari bidang lain. Dan yang paling penting selain itu ya mas, selain menambah kemampuan kita berorganisasi, yang paling penting kita juga dekat dengan amaliyah NU gitu ya mas. Jadi tetap kalau bisa tetap ikut rutinan kegiatan MDS gitu ya mas. Ya terima kasih Mas Widan, selamat menjalankan amanahnya di MDS dan semoga sukses selalu. Begitulah kiranya wawancara saya dengan dua tokoh pimpinan MDS Rijal Ansor, GP Ansor Anting Kalibeber. Semoga semua pengurus bisa istiqomah menjalankan amanah dan sama-sama kita bersama warga masyarakat bisa menjaga amaliyah, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Selanjutnya saya berkunjung kepada Badan Semi Otonom NU di bawah naungan Ansor yang kedua yaitu Banser. Saya menemui Komandan Satkorkel Banser, Mas Dau. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Maulana Faisal Abdaru atau yang disapa dengan Mas Dau, yang merupakan Komandan Satkorkel Banser Anting Kalibeber. Selamat siang Mas Dau. Selamat siang Mas Isa. Bersama dengan Mas Dau. Mas Dau ini di Banser ya? Iya. Banser itu posisinya sekarang sebagai apa? Oh iya, terima kasih. Saya di sini sebagai Satkorkel Banser Anting Kalibeber. Satkorkel berarti ikut di satuannya ya? Iya, di satuannya. Dan sebagai komandannya? Iya. Di amanah. Sebagai komandan sudah sejak kapan? Saya itu menjadi komandan sejak tahun 2022 pas bulan Februari berarti Mas. Berarti sudah 1 tahun. 1 tahun ini. Hampir 1 tahun. Itu setelah dilantik ya? Ya, pelantikan itu kan Februari. Terus langsung SK keluar, saya jadi komandan gitu. Perasaannya Mas Dau yang Mas Dau rasakan setelah diamanahi jadi komandan dan menjalankan amanah itu 1 tahun ini, itu bagaimana Mas pengalamannya? Pengalaman itu susah-susah senang Mas. Susah itu kalau misal mau ngepam, ini kan mau ngepam ini misal butuh orang 10 bisa 5 atau 4, itu yang susah. Yang senangnya itu apa ya, bisa dipercaya sama teman-teman, suruh oh kamu aja yang depan gitu kan ya, gitu. Itu yang bikin senang itu, dan mendapat support dari sahabat-sahabat semua, keluarga dan masyarakat, itu malah yang bikin bagus itu yang senang. Berarti merasa ditaruh kepercayaan atau amanah dari orang lain, dan perasaan ketika kita mampu menjalankan itu luar biasa ya. Nek dari Mas Dau sendiri, Satkorkel Banser Kalibeber ini itu anggotanya berapa Mas? Sekitar 60 gitu. Sekitar 60. Dan setiap pengemapan itu pengemapan dilakukan dalam kegiatan apa saja misalnya? Pengepaman itu alhamdulillah sih kalau di Kalibeber semua kegiatan juga ada. Kita nggak pernah melihat apa jadwal untuk mingguan, bulanan atau tahunan, karena Banser itu kan udah siap begitu aja, terus langsung siap, ada komando siap. Jadi yang sering itu malah agenda dari pondok pesantren Asariah itu malah yang sering kayak penjemputan, terus kedatangan santri, pengambilan rapot. Terus kalau tahunan itu seperti haflah, kalau bazar, haflah. Kalau puasa itu di jalan lalu lintas biasa. Ronda malam, sama ronda malam itu udah masuk agenda tahunan kalau itu. Berarti artinya Banser ini tidak memang bukan kegiatan terjadwal, cuma apapun waktunya, bagaimanapun kondisinya kita harus siap. Tetap harus siap dimanapun. Kalau dari Banser sendiri itu
biasanya ya Mas, biasanya ketika mau jadi banser itu prosesnya gimana Mas? Itu pertama itu kita harus PKD dulu. PKD itu kan yang ansor itu harus PKD Sama PKD ansor itu cara ya. ansor dulu. Nah nanti kalau yang minat mau jadi banser itu harus melakukan diklat-sar. Namanya diklat-sar. Berarti memang orang-orang yang di banser ini udah terlatih ya Mas ya? Iya. Fisiknya, jiwanya, tahan banting gitu. Ya itu kan sudah termasuk di diklat itu Mas. Jadi ada pendidikan yang apa? Yang pelajarannya ada, yang lapangan juga ada. Lapangan itu mengenai fisik itu lapangan pendidikan. Kalau nganu Mas, kira-kira yang dibutuhkan pesannya Mas tahu buat teman-teman ini yang dibutuhkan supaya kita tuh bisa kuat dan siap menjadi banser kan ada susah senangnya kan Iya, Mas. betul. Tidak selalu diterima Iya. masyarakat, atau sesekali kita juga dapat masukan, bahkan kritik, bahkan wong sing ra mudeng sama kita gitu. Kadang malah dikira merusui dan sebagainya. Itu sikap sih dibawa sama kader-kader banser. Sikapnya intinya kita berjuang. Intinya yang pertama itu kita diniati ibadah. Yang kedua setelah beribadah itu niati intinya kita membela apa? Intinya ya bangsa dan negara ini, khidmah pada negara, khidmah pada arif ulama dan khidmah pada NU. Ini kan. Kalau kata Bang sendiri kan dari ini tahunya awak di berjuang rusak, orang di berjuang rusak. Mending di berjuang melakukan ibadah senajan akhirnya rusak. Nah itu sendiri yang jadi motivasi saya menjadi banser itu Mas. Jadi saya jadi banser itu motivasinya dua. Pertama Mbak Hasyim Asnari, dia kan pernah ngendikan siapa yang mau jadi Santrinya, dianggap santrinya. dianggap santrinya itu yang murid-muridnya itu dianggap santrinya kan itu kan sudah luar biasa kata-katanya. Bahkan dia sudah berani ngendikan kados niku kan, itu jadi motivasi yang pertama. Yang kedua motivasi saya jadi banser itu ngendikan bangun. Yang tadi jenengan bilang yang awal itu berjuang rusak. Nah, berjuang rusak, berarti kan dia mesti berjuang tapi rusak. Ya kita kan berjuangnya udah enak lah, paling-paling ngepam gitu kan. Dan semangat dari teman-teman ini luar biasa ya Mas, dukungannya gitu. Wah luar biasa kali itu Mas. Banyak yang support makanya masih bertahan jadi kemarin itu ya banyak yang support itu. Iya, support. Terus ini Mas, keistimewaannya di Kaliber itu apa Mas kira-kira? Banser. Banser sendiri. Oh, yang istimewa di Kaliber itu apa ya? Banyak ya sebenarnya ya. Seperti apa ya? Seperti di sini itu alhamdulillah mesti ada kegiatan. Jadi kan banser serbaguna itu serbagunanya ada terus. Ya misalnya 1 minggu sekali mesti ada. Ya. Ya nggak tahu nikahan, hajatan, kedatangan apa itu yang bikin mahal itu banser itu serbagunanya itu yang paling mahal. Sering ketemu sama kawan-kawan sahabat Banser dan Ansor, yuk raket gitu ya, solid ya. Oke. Terima kasih Mas Dau, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, saya menjumpai Mas Kopul sebelum beliau berangkat ngepam. Ini langsung di rumahnya Mas Kopul, dekat rumah saya. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan Mas Kopul Hamid atau yang akrab disapa dengan Mas Kopul. Mas Kopul ini merupakan anggota Banser Satkolkel Kelurahan Kaliber yang menjadi satu kesatuan anak organisasi dari GP Ansor Kaliber. Mas Kopul ini mau bertanya nih Mas Kopul, pengalaman Mas Kopul dalam kegiatan dan menjadi anggota Banser itu bagaimana Mas pengalamannya Mas? Ya. Banyak suka dan duka. Sukanya itu bisa sama sahabat-sahabat yang lain kumpul bareng di acara event-event besar ya, contohnya ya ada haflah, ada kegiatan pondok pesantren Al Azhariyah penjemputan atau keberangkatan kan biasanya itu. Terus banyak juga undangan dari ranting-ranting yang lain, pengepapan itu Tidak hanya di Kaliber. tidak hanya sekali, tapi lingkupnya itu kecamatan.
Ya dulu ada itu pas di Kampensari itu kan kabupaten perwakilan dari anak tingkat Oktober itu ada yang kegiatan saya dan rekan-rekan yang lain. Pengalaman Banser ini melakukan pengamanan tidak hanya di wilayah Kaliber tapi di daerah atau desa-desa lain di Kecamatan Mojo Tengah ini, Mas. Khususnya Kecamatan Mojo Tengah. Kalau tenaga yang Mas Kobul berikan ke Banser gitu, kadang kan kecapean dan sebagainya, itu gimana Mas pengalamannya? Kalau pengalamannya itu sih ya apa ya, lillahi ta'ala lah kan sih, lillahi ta'ala, tapi tetap jaga kondisi lah, intinya jaga kondisi kesehatan. Kalau capek ya kita ganti sama yang Sisi sip. Tapi apapun kondisinya siap. ya insya Allah siap. Banser apapun kondisinya yang Insya Allah siap. Oke. Ya, menarik sekali ya teman-teman di sini. Kemudian gini Mas, kalau kesan Mas Kobul sendiri selama berkegiatan di Banser, berarti sudah sejak kapan ini di Banser? Di Banser itu sejak di Bandung 2019 di desa Singkir. Oh iya, Singkir masih Iya masih Kecamatan Wonosobo kan. Itu di bulan ke-3. Sudah lama sekali ya Mas? Ya lumayan. Termasuk angkatan lama. Nah, Angkatan lama. kesannya di mana Mas kegiatan di Banser? Kalau kesan saya itu apa? Semangat. Semangat terus, semangat, tetap semangat. Kalau tidak ada halangan, ada pengembangan, Semangat. berangkat. Insya Allah berangkat. Ya lingkup-lingkup sini juga kan kadang ada pengajian. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kondisi badan sehat, insya Allah. Dan feedbacknya atau manfaat yang dirasakan seperti apa? Manfaatnya itu apa ya? Kalau kita pas lagi kiai, kita dapat doakan para kiai. Sering itu, para kiai itu yang ya kiai gaib. Dapat barokahnya. Wah, barokahnya itu insya Allah kan. Luar biasa sekali ya teman-teman semua, ini pengalaman Mas Kobul yang sudah malang melintang di Banser. Semoga bisa amanah dan menjadi contoh untuk kita semua. Ya. Kalian juga bisa mengikuti jejak Mas Kobul dengan bergabung di Banser. Terima kasih. Begitulah kiranya wawancara saya bersama dengan dua tokoh Banser. Saya terus Banser, daya juang milik kita, NKRI harga mati. Semoga video ini bermanfaat. Mari menjadi bagian dari GP Ansor dan mari kita sama-sama menjadi santri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan ikut murid-murid PNU, ikut menghidupkan dan mengaktifkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.